dunia telah menyaksikan berbagai ideologi lahir dan tumbang. Sejarah politik adalah sejarah pertempuran gagasan tentang bagaimana manusia mencoba menciptakan tatanan yang ideal. Indonesia, sebuah bangsa yang lahir dari rahim perlawanan, pernah mencoba sebuah gagasan besar yang bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan utama: nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebuah ide yang digagas oleh seorang tokoh besar yang kala itu berdiri di puncak kekuasaan, sebuah gagasan yang disebut sebagai Nasakom. Namun, di balik cita-cita persatuan itu, tersembunyi ketegangan yang menggetarkan sendi-sendi bangsa. Bukan sekedar perbedaan politik, tetapi benturan yang lebih dalam antara keimanan dan materialisme, antara yang transenden dan yang duniawi, antara ajaran langit dan doktrin manusia. Apakah mungkin agama dan komunisme dapat berdiri dalam satu panggung? Ataukah sejak awal, ini adalah proyek yang ditakdirkan untuk runtuh? Ini adalah kisah tentang Nasakom, dilihat dari perspektif agama. Pertama, latar belakang Nasakom. Indonesia pasca kemerdekaan adalah tanah yang subur bagi gagasan-gagasan besar. Nasionalisme bangkit sebagai kekuatan yang menyatukan bangsa dari belenggu kolonialisme. Agama hadir sebagai pilar moral yang mengakar kuat dalam masyarakat. Dan di sisi lain, komunisme yang menjanjikan revolusi sosial menemukan jalannya dalam pergolakan rakyat kecil. Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, seorang pemimpin yang penuh visi, melihat bahwa ketiga kekuatan ini tidak bisa dipisahkan. Ia mengusung konsep Nasakom, sebuah sintesis politik yang ia yakini dapat menjadi dasar bagi persatuan nasional. Dalam pidato-pidatonya, ia menyerukan pentingnya kebersamaan antara kaum nasionalis, kelompok agamis, dan kaum komunis dalam membangun Indonesia. Namun, apakah mungkin menyatukan unsur yang secara prinsip bertolak belakang? Kedua, pandangan Islam terhadap Nasakom. Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada Tuhan. Islam juga memiliki sistem sosial politik yang berakar pada keadilan dan keseimbangan. Maka, ketika komunisme yang merupakan sebuah ideologi yang berlandaskan materialisme dan ateisme diberi tempat yang sama dalam panggung Nasakom, timbul pertanyaan, apakah ini bukan bentuk relativisme ideologi yang membahayakan akidah? Kaum muslimin saat itu berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka ingin menjaga persatuan bangsa. Tetapi, di sisi lain, mereka menyaksikan bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin agresif dalam menyebarkan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Konflik mulai muncul di berbagai daerah. Konflik di Madiun tahun 1948 hingga gesek-gesekan di pedesaan antara PKI dan kelompok-kelompok Islam. Konflik ini tidak jarang membawa korban, bahkan korban nyawa. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika komunisme mulai menekan kelompok agama. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi pelecehan terhadap ulama dan simbol-simbol keagamaan. Ketika agama dipaksa berdampingan dengan ideologi yang menolak Tuhan, maka sejatinya itu bukanlah keseimbangan, tetapi pertarungan yang tak terelakkan. Ketiga, perspektif Kristen terhadap Nasakom. Dalam ajaran Kristen, kasih dan perdamaian menjadi inti dari kehidupan spiritual. Namun, di sisi lain, Kristen juga mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan adalah yang terutama. Dalam banyak kasus di negara-negara lain, komunisme selalu menjadi ancaman bagi gereja dan umat Kristiani. Di bawah konsep Nasakom, gereja juga menghadapi tantangan besar. Beberapa kelompok Kristen melihat ini sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama. PKI yang semakin kuat dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak agama, seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan Cina. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab di beberapa tempat, kelompok Kristen juga merasakan tekanan yang sama seperti yang dialami umat Islam.
Pada akhirnya, banyak pemimpin Kristen melihat Nasakom bukan sebagai jembatan persatuan, tetapi sebagai kompromi yang berbahaya karena merupakan sebuah upaya menyatukan terang dan gelap dalam satu wadah yang sama. Keempat, perspektif Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha menekankan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Namun, komunisme dengan materialismenya justru bertentangan dengan ajaran spiritual yang mengedepankan kesadaran batin dan kebijaksanaan. Ketika PKI mendapatkan tempat dalam sistem Nasakom, muncul kekhawatiran bahwa unsur spiritual dalam kehidupan masyarakat akan terkikis. Komunisme mengajarkan bahwa agama adalah candu, sebuah instrumen yang dianggap menghambat revolusi sosial. Pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hindu dan Buddha yang menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi kehidupan. Maka, walaupun konsep Nasakom mungkin terlihat inklusif di permukaan, di dalamnya terdapat ketegangan fundamental antara kepercayaan kepada yang transenden dan ideologi yang hanya percaya pada materi. Kelima, akhir dari Nasakom. Sejarah membuktikan bahwa gagasan yang tidak berpijak pada realitas akan sulit bertahan. Ketegangan antara agama dan komunisme akhirnya meledak dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI tahun 1965. Dalam satu malam yang gelap, Indonesia menyaksikan bagaimana konflik ideologi berujung pada tragedi nasional. PKI dihancurkan, Soekarno kehilangan kekuasaannya, dan Nasakom yang digadang-gadang sebagai konsep pemersatu bangsa runtuh dalam sekejap. Setelah itu, Indonesia memasuki babak baru di bawah Orde Baru yang dengan tegas menolak komunisme dan menegaskan kembali peran agama dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, satu pertanyaan tetap menggantung dalam sejarah. Apakah Nasakom adalah sebuah eksperimen politik yang memang ditakdirkan untuk gagal? Ataukah ia adalah pelajaran bagi kita bahwa tidak semua hal bisa dicampurkan dalam satu wadah yang sama? Sejarah selalu meninggalkan jejak bagi generasi yang datang setelahnya. Dari Nasakom, kita belajar bahwa mempersatukan yang bertentangan bukanlah sekedar persoalan politik, tetapi juga persoalan prinsip. Agama bukan sekedar identitas budaya, tetapi keyakinan yang hidup dalam sanubari manusia. Dan ketika sebuah ideologi menolak keberadaan Tuhan, maka ia tidak bisa berdampingan dengan agama tanpa menimbulkan konflik. Hari ini, kita hidup di zaman yang berbeda, tetapi pertanyaan tentang bagaimana agama dan ideologi harus berjalan dalam sebuah bangsa tetap relevan. Apakah kita harus berkompromi atas nama persatuan, ataukah kita harus berpegang teguh pada prinsip, meski harus menghadapi tantangan? Satu hal yang pasti, sejarah tidak boleh dilupakan, karena dari sejarah, kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Salam persatuan.